Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku mau share resep ide jualan isian snack box, yaitu risol sayur. Risol sayur ini cara bikinnya mudah banget, bahannya ekonomis, rasanya enak, kulitnya lentur, dijamin anti sobek. Dan satu resep ini hasilnya banyak banget, cocok banget untuk dijadikan menu ide jualan. Nah, buat teman-teman yang penasaran apa aja bahan dan gimana caraku buatnya, tonton video ini sampai selesai ya. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan video terbaru dari aku. Kalau udah, terima kasih banyak. Langkah pertama, di sini aku udah panasin minyak, kemudian kita masukkan bumbu halus terdiri dari 3 siung bawang merah dan 5 siung bawang putih. Kemudian ini kita tumis sampai harum dan matang. Setelah bumbunya harum dan matang, kemudian kita masukkan 300 gram wortel yang udah dipotong dadu kecil seperti ini. Kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Selanjutnya tambahkan juga 300 gram kentang yang udah dipotong dadu kecil. Kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata. Kemudian kita tambahkan dengan 150 ml air. Kemudian kita tambahkan dengan 2,5 sendok teh garam, 1,5 sendok teh lada bubuk, 1 sendok makan gula pasir, dan 1 sendok teh kaldu bubuk. Ini kita aduk sampai semuanya tercampur rata. Supaya sayurnya bisa cepat matang, bisa kita tutup. Nah, setelah beberapa menit kita buka dan kita aduk-aduk. Ini udah empuk ya teman-teman. Sekarang akan aku coba kita koreksi rasanya dulu. Nah, menurut aku ini udah pas ya teman-teman. Kemudian akan aku beri bahan pengental, yaitu 3 sendok makan tepung maizena yang aku kasih dengan sedikit air. Kemudian aduk-aduk lagi sampai semuanya benar-benar tercampur rata. Setelah tercampur rata, langsung aja akan aku masukkan 2 batang daun bawang, 1 batang daun seledri. Ini kita masak lagi sampai sedikit layu. Nah, ini udah selesai, udah matang, bisa kita sisihkan dulu. Lanjut kita mau bikin bahan kulitnya. Masukkan 500 gram tepung terigu protein sedang, 30 gram tepung tapioka, 1 sendok teh garam. Kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Kemudian tambahkan dengan 1100 ml air. Ini kita masukinya bertahap ya, sambil terus diaduk-aduk. Kita masukkan lagi untuk sisa airnya, kita aduk lagi. Ini aku mengaduknya menggunakan whisker ya teman-teman, biar mempermudah. Dan setelah adonannya tercampur rata dan halus seperti ini, sekarang akan aku tambahkan 1 butir telur. Kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Dan tambahkan juga 1,5 sendok makan minyak sayur. Nah, ini adonannya udah tercampur rata. Sekarang langsung aja akan aku saring supaya adonannya nanti nggak ada yang bergerindil ya. Nah, hasil adonannya kira-kira seperti ini. Ini nggak terlalu kental, juga nggak terlalu encer ya, sedang aja. Lanjut aku udah siapkan teflon, diameter bawahnya 8 cm. Ini aku oles menggunakan minyak. Ini aku pakai tisu. Untuk olesnya cukup sekali aja ya. Dan ini langsung aja kita tuang 1 centong adonan. Kita goyang-goyangkan dan ini kita masak sampai matang.
Nah, kalau pinggirannya udah mengelupas seperti ini tandanya udah matang, bisa kita angkat. Dan kita tuang lagi 1 sendok sayur adonan, kita masak lagi sampai matang. Lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Nah, ini kulitnya udah selesai kita buat teman-teman. Satu resep ini hasilnya 45. Ini aku pakai teflon yang ukuran kecil, diameter 18 cm. Ini kulitnya bener-bener elastis, lentur. Ini aku remas-remas aja, enggak sobek sama sekali teman-teman. Dan aku coba tarik-tarik aja, ini tuh enggak robek sama sekali loh. Sebelum diisi, di sini kita perhatikan ada 2 sisi, yang satu sisi berpori dan yang satu lagi sisinya halus. Nah, sisi yang halus ini yang kita akan beri isian ya. Ini kita beri isian kurang lebih 1 sendok makan. Ini setelah diisi, ini kita sedikit rapikan atau kita sedikit padatkan. Setelah itu kita tutup bagian depannya, kita lipat seperti ini. Dan kita lipat bagian sisi kanan dan sisi kirinya. Setelah itu kita gulung. Dan hasilnya seperti ini ya teman-teman. Ambil lagi 1 kulit risol, kemudian kita beri isian 1 sendok makan. Setelah itu kita rapihkan. Dan setelah rapi kita lipat seperti ini bagian depan, dan kita lipat juga untuk bagian sisi kanan dan juga sisi kirinya. Kemudian kita gulung. Lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Nah, kalau udah selesai, sekarang akan aku balur menggunakan tepung panir. Ini sebelumnya tepung panirnya udah aku blender dulu, jadi ini teksturnya udah halus banget ya. Dan untuk bahan perekatnya di sini ada tepung dan juga air. Ini untuk perbandingan tepung dan airnya bisa disesuaikan aja ya, jangan terlalu kental supaya nanti gorengannya nggak terlalu tebal. Ini kita masukkan ke bahan celupan, kemudian kita masukkan ke dalam tepung panir. Kita tutupi seperti ini sampai tertutupi semua. Dan untuk hasilnya kira-kira seperti ini ya. Lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Nah, risol sayurnya udah selesai, ini siap untuk kita goreng. Nah, di sini aku udah panasin minyak, kemudian kita masukkan risol yang tadi kita buat. Ini kita masukin secukupnya aja, kita masak sampai permukaan bawahnya sedikit kecoklatan. Nah, setelah permukaan bawahnya agak kecoklatan, bisa kita balik. Kita goreng lagi sampai matang. Nah, risol sayur ini selain bisa langsung digoreng, ini juga bisa dijadikan stok frozen, tinggal ditaruh di wadah yang kedap udara. Kita bisa masukkan ke dalam freezer ya. Nah, ini udah matang, udah kuning kecoklatan, bisa langsung aja kita angkat dan kita goreng lagi untuk sisanya. Hasil risolnya ini benar-benar cantik ya teman-teman. Tepung panirnya menempel semua. Ini bisa langsung kita tiriskan. Nah, ini dia teman-teman, risol sayurnya kita udah jadi, udah selesai kita buat. Satu resep ini hasilnya menjadi 45, tapi udah dimakan beberapa tadi. Dan untuk tampilan dari dekatnya seperti ini ya. Ini mulus banget. Tepung panirnya menempel sempurna. Untuk teksturnya ini lembut, rasanya enak banget, apalagi kalau dimakan bareng cabai rawit, makin mantap teman-teman. Ini cocok banget dijadikan ide jualan untuk isian snack box. Teman-teman wajib cobain di rumah ya, dan ini anti gagal. Nah, oke teman-teman, sekian dulu video kita hari ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Buat yang udah nonton, terima kasih. Buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya, dan tekan tombol lonceng notifikasinya. Terima kasih.